Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini saya akan memenuhi tugas final dengan menjelaskan aplikasi persamaan diferensial pada bidang fisika yang berjudul Aplikasi Persamaan Diferensial Orde 1 pada Hukum Pendingin Newton. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya itu Muhammad Alpriadi Muslihin dengan NIM 6060122072. Mata kuliah Persamaan Diferensial Biasa, dosen pengampu Hikmawati Patahuddin, SPD MSI. Baiklah, kita masuk ke materi ini. Yang pertama, kita pengertiannya, yaitu persamaan diferensial atau sering disebut PD adalah suatu fungsi yang tidak diketahui yang dinamakan Y dalam kurung X1, X2, dan seterusnya, yang terdapat pada persamaan yang mengandung turunan dari fungsi yang belum diketahui. Bentuk PD terdiri dari dua, yaitu PD biasa atau PDB dan PD versial atau PDB. PD biasa adalah suatu PD yang hanya mengandung suatu variabel pen- pendeferensi, dapat berupa X atau T, atau variabel yang lain yang bergantung pada fungsi awal. PD parsial adalah PD yang mengandung lebih dari sama dengan dua variabel pendeferensi biasa berupa f dalam kurung x, y dalam kurung x, t, dan lain-lainnya. Bergantung kepada fungsinya, penerapan PDB sangat banyak, misalkan di bidang biologi, ekonomi, dan mesin. Itu selanjutnya itu kita masuk ke pengertian hukum pendingin Newton. Hukum pendingin Newton menyatakan tentang laju gradien temperatur suatu materi sebanding dengan gradien temperatur materi dan temperatur sekitarnya. Materi atau zat yang lebih panas daripada temperatur lingkaran akan mengalami penurunan temperatur atau pendingin karena adanya perpindahan kalor sesuai dengan hukum termodinamika ke nol. Baiklah, adapun contohnya itu secara matematis, yaitu hukum pendingin Newton dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu dt per dt sama dengan min K dalam kurung T dikurang Tm. Adapun keterangannya itu dt atau dt itu laju temperatur saat terhadap waktu. Itu pun K itu konstanta pendingin Newton, T itu temperatur saat, dan Tm itu temperatur lingkaran. Baiklah, kita masuk di contoh soal atau kasusnya itu. Sebuah cangkir kopi dengan suhu 80 derajat itu ditempatkan dalam ruangan dengan suhu 10 derajat dalam 20 menit. Suhu kopi menurun menjadi 50 derajat. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh kopi untuk dingin dari 80 derajat ke 90 dari 80 derajat ke 30 derajat. Baiklah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Yaitu kita definisikan terlebih dahulu, yaitu T yaitu T sama dengan 0 sama dengan 80 derajat, yaitu temperatur kopi. Sedangkan T kecil yaitu waktu atau dalam menit. Tm itu sama dengan 10 derajat atau temperatur ruangan. Sedangkan T sama dengan 20 menit sama dengan 50 derajat. Dinyatakan waktu yang dibutuhkan kopi dari suhu 50 derajat ke 30 derajat itu perlu mencari T terlebih dahulu saat T dalam kurung T kecil sama dengan 30 derajat. Adapun bentuk model matematikanya itu berdasarkan informasi di atas itu, model maka model matematika itu dari permasalahan tersebut adalah
dt besar per dt kecil sama dengan min K dalam kurung T dikurang Tm. Dengan T lebih besar dari 0 untuk setiap T lebih besar atau sama dengan 0. Nah, adapun solusinya itu, yang pertama itu kita menentukan solusi secara umum, yaitu dt dt besar per dt kecil itu sama dengan min K dalam kurung T dikurang M. Itu sama dengan sigma 1 per T dikurang Tm dt sama dengan K sigma dt. Yaitu len dalam kurung T dikurang Tm itu sama dengan E berpangkat KT tambah C. Nah, itu T dikurang Tm sama dengan C dikali E berpangkat KT dinamakan di mana E itu berpangkat C sama dengan C. T sama dengan Tm, P sama dengan Tm ditambah C dikali E berpangkat KT. Itu merupakan solusi umumnya. Sedangkan solusi khususnya yaitu T sama dengan Tm ditambah C dikali E berpangkat KT. Saat T sama dengan 0, T dalam kurung 0 sama dengan 80. Yaitu ke 80 sama dengan 10 tambah C dikali E berpangkat K dikali 0 ke 70. Itu sama dengan C, yaitu persamaan 1. Sedangkan persamaan 2 itu saat T sama dengan 20, T dalam kurung 20 sama dengan 50 ke 50 sama dengan 10 tambah C dikali E berpangkat gas dikali 20. Nah, kita substitusi 1 ke 2, maka yaitu 40 sama dengan 70 dikali E berpangkat 20 dikali K, yaitu selanjutnya itu 4 per 7 itu sama dengan E berpangkat 20 K. Baiklah, kita langsung masukkan ke E-nya itu kita pindah ruaskan dan kita ubah menjadi len. Jadi len 4 per 7 sama dengan 20K. Yaitu selanjutnya itu K-nya itu kita masukkan sama dengan 1 per 20 len sama dengan 4 per 7. Jadi kita bisa menemukan solusi khususnya yaitu T dalam kurung T kecil sama dengan 10 ditambah 70 dikali E berpangkat 1 per 20 len 4 per 7. Nah, itu merupakan solusi khusus. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan metode selanjutnya yang metode khususnya itu T sama dengan T kecil dalam kurung T kecil sama dengan 10 tambah 70 dikali E berpangkat T per 20 len 4 per 7. Nah, di sini itu T-nya itu 30. Jadi sama dengan 10 ditambah 70 dikali E berpangkat T 20 len 4 per 7. Nah, selanjutnya itu yang 20-nya. 20 sama dengan 10 tambah 7 dikali E berpangkat T per 20 len 4 per 7. Jadi kita dapat yaitu 2 per 7 sama dengan E berpangkat T per 20 len 4 per 7. Nah, kita masukkan lagi lennya yaitu sebelah ruas kiri dan sebelah ruas kanan itu kita masing-masing memasukkan len yaitu len dalam kurung 2 per 7 sama dengan len E berpangkat T per 20 len 4 per 7. Len 2 per 7 itu sama dengan T per 20 len 4 per 7. Nah, dari sini kita dapat T-nya itu jadi yang
Jadi yang sebelah kiri itu len 2/7 itu kita masukkan ke kanan. Jadi kita dapat T sama dengan 20 len 4/7 dibagi len 4/7. Jadi kita mendapatkan hasilnya itu 44,7. Nah, pemeriksaan hasil yang diperoleh itu untuk mencapai suatu 30 derajat dibutuhkan waktu 44,7 atau sama dengan 45 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk kopi dari suhu 50 derajat Celcius ke suhu 30 derajat Celcius adalah sekitar 45 dikurang 20, yaitu 20 menit itu sama dengan 25 menit. Baiklah, itulah tadi solusi yang kita dapatkan yaitu menggunakan menentuk untuk menyelesaikan kasus yaitu untuk mengetahui berapa lama waktu diperlukan kopi untuk dingin dari 80 derajat Celcius 80 derajat ke 30 derajat yaitu 25 menit. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Apa namanya ini? Sigma tuh sama dengan dua variabel. P, D, Ven, astaga.